Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Imen Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi soal Olimpiade Matematika tingkat SMA, di mana tingkat provinsi ya. Nah, ini berkaitan dengan bangun datar. Oke, ini ada bentuk soal yang keluar dalam Olimpiade Matematika. Nanti kita selesaikan dengan mudah. Oke ya, untuk itu simak videonya sampai selesai. Nah, sekarang perhatikan. Saya baca dulu soalnya. Diketahui persegi, lingkaran, dan segitiga sama sisi memiliki keliling sama. Maka urutan nama bangun dari yang terluas adalah, pilihannya ini ya. Persegi, segitiga sama sisi, dan lingkaran. Untuk A. B-nya persegi, lingkaran, segitiga sama sisi. C. Lingkaran, persegi, segitiga sama sisi. D. Lingkaran, segitiga sama sisi, persegi. Kemudian yang E. Segitiga sama sisi, persegi, dan lingkaran. Oke, sekarang kita bahas. Perhatikan, ini adalah matematika tingkat SMP sebetulnya, gitu ya. Oke, sekarang kita ingat dulu bentuk segitiga sama sisi, persegi, dan lingkaran seperti ini ya. Misalkan seperti ini. Nah, memiliki apa? Memiliki ukuran sisi untuk segitiga sama sisi S. Kemudian yang persegi juga sisi ya. Kalau lingkaran itu bukan sisi tapi kita gunakan diameter ya, atau jari-jari. Nah, di sini kita gunakan diameter. Nah, perhatikan kalau segitiga sama sisi itu kelilingnya sama dengan 3 kali S atau 3S. Gitu ya. Sementara luasnya, kalau kita gunakan rumus, itu ditulis akar 3/4 dikalikan S kuadrat. Ya. Oke, sekarang, kalau persegi, itu kan kelilingnya kan 4S. Oh ya. Kemudian luasnya apa? S kuadrat, atau sisi kuadrat, atau sisi kali sisi. Paham ya? Nah, kalau lingkaran, kalau diketahui diameternya, itu kan kelilingnya pi kali D. Sementara luasnya, itu 1/4 pi D kuadrat. Nah, kalian sudah paham ya tentang luas dan keliling pada segitiga sama sisi, persegi, dan lingkaran. Oke ya, pahami ini dulu ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya, nah kalau ketika bangun memiliki keliling sama, itu kita misalkan dulu. Pilihlah bilangan yang paling mudah. Ya, kita ibaratkan kelilingnya berapa, nanti semua kelilingnya kan akan sama. Nah, misalkan kalau di sini melihat kalau keliling segitiga itu kan 3S, keliling segi 4 itu kan atau perseginya 4S gitu ya. Sementara kelilingnya lingkaran itu pi kali D. Maka yang paling enak itu pada persegi ini kita misalkan kelilingnya misalkan 4. Gitu ya. Berarti semua ini kita misalkan kelilingnya sama. Berarti kita misalkan kelilingnya 4 semua. Ya. Maka nanti kita cari sisi dari segitiga sama sisi ini, sisi dari persegi, kemudian ini ya diameter dari lingkaran ya. Oke, caranya begini. Kalau kelilingnya 4 ada segitiga sama sisi, itu kan berarti kan 4 sama dengan 3S ya, atau 3S sama dengan 4. Maka S-nya itu sama dengan 4/3 ya, itu panjang sisinya kalau kelilingnya 4. Pada persegi misalkan kan luasnya 4 ya, maka 4 sama dengan 4 kali S. Ya, di sini kan 4 sama dengan 4 kali S. Maka sisinya itu kan 4/4 atau sama dengan 1. Nah, di sini keliling persegi kan 1 ya. Sisinya 1. Berarti 1 kali 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 kan hasilnya 4. Nah, kalau lingkaran gimana? Kalau lingkaran itu kan diameter ya. Berarti 4 itu sama dengan pi kali D. Ya kan, kelilingnya kan 4. Pi kali D. Berarti D-nya itu sama dengan 4/pi. Itu ya. Udah ya untuk ini ya. Oke, sekarang kalau kita sudah mengetahui ukuran ini kan ukuran sisi pada persegitiga, ukuran sisi pada persegi, sementara ini diameter pada lingkaran. Ya. Nah, ketika ini ukuran sisi dan diameter ini memiliki keliling yang sama pada bangun yang bersangkutan. Oke ya. Sekarang kita cari luasnya. Pada segitiga dulu ya. Kita cari luasnya. Ingat, tadi luasnya kan akar 3/4 dikali S kuadrat. Nah, berarti kan S-nya kita ganti dengan 4/3 pada segitiganya. Berarti akar 3/4 dikali 4/3 dikali 4/3. Ya. Kita main coret-coret dulu. Di sini 4-nya habis ya. Kemudian di sini 3 dengan akar 3 kan bisa. Yang bawah kan menjadi akar 3 ya. Ini ya. Oke. Kemudian tinggal ini. Yang atas 4, yang bawah 3 akar 3. Ya. Jadi luasnya itu sama dengan 4/3 akar 3. Kita tahu bahwa akar 3 itu kan sekitar 1,7 ya.
Nah, maka kita kalikan aja 4 dibagi 3 dikali 1,73. Hasilnya adalah 4 per 5,2. Ya, perhatikan di sini 4 per 5,2. Ini nggak usah dihitung ya. Oke, sementara kita lihat dulu kalau persegi. Nah, persegi itu kan panjang sisinya 1 ya, maka luasnya kan S kuadrat. Berarti 1 kali 1. Luasnya adalah 1. Paham ya? Kalau lingkaran itu kan luasnya 1/4 pi d kuadrat. Berarti 1/4 kali pi kali 4 per pi kali 4 per pi ya. Kita coret dulu di sini. Kemudian pi-nya juga dicoret bisa ya, pi dengan pi. Maka masih tersisa 4 per pi saja. Ya. Maka luasnya 4 per pi. Kalau dihitungkan 4 dibagi 3,14. Pi-nya itu kan senilai dengan 3,14. Oke ya, perhatikan ya. Nah, di sini kalau kita hitung, itu kita nggak usah mencari hasilnya, tapi kita cukup melihat pada penyebutnya dan pembilangnya. Di sini luasnya kan 4 per 52, di sini 4 per 3,14. Di sini 1 ya, 1 kan bisa ditulis berapa? 4 per 4 gitu ya. Nah, cara membandingkan begini. Kan kebetulan kan pembilangnya sama semua, 4, 4, 4. Ya. Paham ya? Nah, kemudian yang beda kan cuma penyebut 5,2, 4, 3,14. Nah, berarti kalau membandingkan, kalau pembilangnya sama, penyebutnya beda, itu kalau mencari bilangan yang terbesar, itu justru yang penyebutnya paling kecil. Ya. Nah, di sini kalau kita lihat, tadi kan kita disuruh mengurutkan dari yang terluas, berarti hasilnya dari yang bilangan terbesar. Hasil yang terbesar ya. Nah, berarti kalau kita cari, itu justru yang penyebutnya paling kecil. Di sini 5,2, 4, 3,14, berarti yang paling kecil kan ini ya, penyebutnya 3,14. Otomatis di sini 4 per 3,14 itu adalah luas yang paling besar. Paham ya? Oke, sekarang di bawahnya 4 per 3,14, berarti bandingkan antara 4 dan 5,2. Berarti yang lebih kecil yang 4 ya. Nah, ini berarti urutan yang kedua itu adalah 4 per 4. Dan yang paling kecil itu adalah 4 per 5,2. Oke, jadi urutannya yang paling luas itu lingkaran, kemudian persegi, ya, kemudian segitiga sama sisi. Nah, jadi pilihan yang benar itu pilihan C. Ini ya. Nah, ini adalah pilihan yang urutan luasnya paling besar. Oke, begitu. Sudah paham ya? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.